Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran di bawahnya untuk menggelar operasi pemberantasan premanisme yang mulai meresahkan masyarakat. Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 ini bertujuan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan, mulai dari tindakan pemerasan, pungutan liar, pengancaman, perusakan fasilitas umum, pencemaran nama baik, penghasutan, pengeroyokan, penganiayaan, ujaran kebencian, hingga penculikan. Oke, abang sudah berkeluarga? Berkeluarga. Berkeluarga. Istri tahu? Tahu. Tahu. Semenjak saya udah nggak bekerja, dia tahu aktivitas saya seperti apapun dia tahu. Oke, apa tanggapan dari keluarga mungkin? Cuman bisa diem doang aja udah. Yang taunya kan suami pulang bawa duit. Karena untuk mencukupi kebutuhan Iya. sehari-hari juga. Tapi memang di lingkungan tempat tinggal itu banyak juga yang sama seperti abang aktivitasnya? Banyak. Ada berapa orang teman saya sama. Saya kan dibagi-bagi per wilayah. Oh gitu. Itu yang nentuin siapa berarti? Kesepakatan kita bareng-bareng. Kesepakatan bareng-bareng? Iya. Sebelum untuk menentuin wilayah mana yang kita untuk tagih, gitu. Tempat ini dibagi-bagi aja. Dengan teman-teman abang itu yang bikin kesepakatan pembagian wilayah, Iya. berapa orang? Ada sekitar 8 orang, 9 orang. 8 sampai 9 orang. Itu semua udah bikin kesepakatan masing-masing. Iya. Wilayah mana, penguasaan masing-masing itu sudah ada kesepakatan. Untuk tidak jadi ntar salah paham, itu atau jadi bentrokan sama temen, kita harus punya kesepakatan. Oke, selama 16 tahun itu abang pernah berganti tempat penguasaan, tempat meminta iurannya? Tidak. Nggak pernah berganti, 16 tahun selalu Ya, di dari situ. kesepakatan itu kita harus tetap di situ. Oke, ini kan dari yang teman-teman yang sudah bikin kesepakatan 8 orang. Nah, kalau ada orang lain dari kelompok luar atau orang baru masuk ke wilayah abang, pernah terjadi? Kita pasti ambil tindakan. Tindakan seperti apa? Bisa jadi bentrokan sama kelompok tertentu. Pernah terjadi? Pernah terjadi, ataupun ormas yang lain pernah terjadi. Pernah? Iya, rebutan Bentrok yang berarti? bentrok. Ada kekerasan? Hampir ada korban jiwa pun ada. Hampir ada korban jiwa? Iya, Itu berarti waktu itu abang sendiri-sendiri atau ada bawa kelompoknya? bawa kelompok saya. Berarti- Didasarkan solidaritas kawan atau anggota ormas, mereka pasti membantu. Artinya yang menentukan akhirnya wilayah itu kembali menjadi kekuasaan abang gimana? Ya dengan pertahankan aja, pertahankan wilayah kita. Kalau dia nggak bisa mengalahkan kita, ya dia nggak bisa masuk. Kayak gimana sehari-hari untuk menghindari razia, menghindari kejaran aparat mungkin? Kita ini sebetulnya sih sebelum ada istilahnya kalau seperti sekarang-sekarang ini itu mungkin ada operasi-operasi preman itu, kita seenggaknya udah dari anggota kita ada yang inilah jika saling istilahnya saling apa Ada yang infokan ya mungkin untuk dapat dari kawan ataupun dari pihak tertentu untuk tidak bergerak dulu. Oke. Iya, itu kita pasti udah diperingati. Tapi artinya tidak pernah ada kerjasama dengan aparat begitu kong kali kong, ini tidak pernah ada ya bang ya? Cuman sebatas ya, mungkin dari aparat tertentu. Kita cuman ngobrol-ngobrol aja biasa. Pernah ngobrol dengan aparat bahkan? Pernah, mau dari pihak Babinsa, ataupun dari Kodim, ataupun dari pihak kepolisian. Mereka tahu aktivitas abang? Mereka tahu. Tahu, apa yang dibicarakan dong? Bicaranya formal, ya kan. Kita kan ya, namanya ibaratnya kita anggap dia mereka tamu, kita jamu, ya kan. Batas ngobrol aja. Sebatas ngobrol. Kalau buat intern dia untuk minta hasil dari kita itu nggak pernah sama sekali sih. Oke, nggak pernah. Ya, cuman ada kita minta hasil. ngerti aja buat ngasih ongkos pulang dia aja. Oke, Iya, berarti tetap merokok. ada yang diberikan, Ada. tapi tidak besar jumlahnya. Iya. Artinya dari penegak hukum pun tidak berani menertibkan aktivitas abang waktu itu. Oke, abang kan juga tergabung di ormas. Ini berarti uangnya juga tidak disetorkan juga ke ormas itu? Tidak.
Nah, kita kalau lagi ormas ngumpul-ngumpul aja, kita wajib untuk menyediakan sesuatu lah, rokok ataupun minuman. Hanya menjamu. Iya, bentuk solidaritas ke tiap anggota aja. Oke, dari aktivitas premanisme ini berarti sama sekali belum pernah ditangkap polisi? Belum? Sebelumnya pernah masuk penjara mungkin? Pernah. Pernah. Kasus apa? Saya masuk kasus penganiayaan Tahun? sekitar 2003. 2003 kan belum mulai jadi preman, masih kerja kan? Ya, cuman saya itu coba-coba bandel. Udah mulai coba-coba waktu itu, 2003. Udah mulai minta uang iuran. Iya. Jatah jaga keamanan itu Itulah udah mulai. mulai saya awal itu, tapi saya tetap punya pekerjaan tetap. Penganiayaannya separah apa sampai masuk penjara? Termasuk penganiayaan berat sih kalau bilang. Korban hidup tapi? Korban hidup, penganiayaan berat. Tapi tidak cacat kan? Tidak. Saya kena sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Ada saksi mata di situ? Banyak. Banyak saksi mata? Iya. Kok berani melakukan penganiayaan, banyak saksi mata? Berpengaruh obat. Obat? Obat keras, narkoba? Narkoba. Kalau kita makan narkoba itu ada motivasi untuk menjalankan aksi. Kalau tanpa narkoba, nggak mungkin orang. Ada niatan mungkin untuk berhenti dari premanisme, dari alkohol, dari obat-obatan terlarang, Bang? Kalau buat pengen sadar, ada niatan. Gimana kan saya harus punya kerjaan lain mungkin. Kalau ada kesempatan buat dikasih kerja yang baik, saya mungkin tinggalkan. Apa yang membuat sulit keluar dari lingkaran ini? Faktor teman juga sih. Lingkungan? Kalau nggak ada saya mungkin mereka kurang gimana ya. Mungkin karena saya trik saya udah mungkin dianggap mereka itu udah paham banget untuk medan ini. Iya kan, untuk masuk ke pemilik toko, untuk pemilik gudang, saya tuh udah lebih paham. Udah termasuk kalangan senior? Iya, saya yang masih diandalkan mereka. Selama melakukan aksi pemalakan ini, kan orang-orang takut, segan sama abang. Ada bawa senjata tajam mungkin atau apa untuk menakut-nakuti? Saya tidak pernah membawa senjata tajam untuk aksi-aksian, saya nggak pernah. Nggak pernah bawa senjata tajam? Cukup dengan ucapan saja, kalau mereka nggak mengerti, ya tindakan saya sih cuma refleks aja, memberi pelajaran aja ke mereka. Jadi Ataupun sekali 2 kali pukulan aja udah. Pakaiannya seperti apa kalau sehari-hari? Biasa aja, saya simpel orangnya. Saya nggak perlu harus pakai pakaian formalitas atau membawa-bawa ormas, saya nggak perlu. Atribut ormas pun nggak pernah? Tidak perlu. Walaupun saya nggak tahu anggota ormas, saya nggak perlu seperti itu. Buat apa? Saya datang mereka pun udah pasti. Saya tujuannya seperti itu, untuk meminta jatah. Jadi masih akan tetap bertahan? Tetap bertahan. Dengan pekerjaan ya, sekarang? menurut saya penghasilannya lebih dari untuk seorang pekerja. Tidak mengeluarkan tenaga ataupun pikiran. Di bawah santai menghasilkan duit, ya ini ya, saya nikmatin. Baik, terima kasih Bang Kakak atas waktunya. Iya. Telah berbagi untuk iNews Pals. Salam sehat selalu. Iya, siap. Merugikan atau berdampak kepada orang lain atau meresahkan orang lain itu kan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kita akan proses yang bersangkutan.